Jadi gini, itu kan yang lagi rame kan masalah whippingnya kan. Nah sebenarnya whipping itu kan sebenarnya itu gas inert. Jadi itu sebenarnya kalau dalamnya itu ada nitrous oxide. Jadi N2O rumusnya. Nah itu kalau di medis di kedokteran emang kita pakai. Itu dipakai untuk anestesi sama analgetik ringan. Nah untuk dosisnya yang tahu itu dokter yang kompeten di bidangnya yang memakai ya. Nah terus kemudian biasanya dipakainya itu dikombinasi dengan oksigen. Jadi nggak dipakai sendiri ini. Nah terus habis itu selain itu kan dipakai juga untuk yang saya tahu itu untuk chef pakai itu buat kombinasi hidangan ya, karena kalau di rasa-rasa itu kan ada aroma, ada manis-manis juga gitu ya. Nah tapi masalahnya ini kan yang nggak boleh itu kalau dipakai disalahgunakan untuk rekreasi dalam tanda kutip ya. Jadi kalau banyak orang bilang ini adalah gas ketawa, kenapa? Karena efeknya itu euforia. Jadi kalau kita pakai efek euforia, terus kayak fly, kayak halu, kayak happy gitu ya. Ada berapa pasien saya yang dulu pernah pakai, saya tanya gimana rasanya kok mau sih pakai gituan? Iya karena dok abis party biasa kita pakai itu rasanya kayak kita terbang terus ngeliat lampu-lampu gitu. Kayak seneng dia bilang gitu loh. Nah masalahnya kalau dipakai rekreasi itu kan dia pakai tanpa dikombinasi dengan oksigen dan itu kan aturannya juga nggak sebuat itu gitu. Nah, kalau mereka pakai tanpa tanpa dikombinasi oksigen, berarti kan oksigennya hampir 100% dia pakai tuh si N2O-nya ya. Nah, itu efeknya otomatis dia terjadi penurunan tekanan darah. Terus bisa juga gangguan pada pernafasan. Nah, terus bisa juga serangan jantung. Nah, ini beda nih antara serangan jantung, henti jantung. Bisa henti jantung, bisa serangan jantung misalnya. Henti jantung itu jantungnya berhenti memompa. Jadi kalau jantung berhenti memompa, itu hitungannya detik ke menit tuh. Mesti ditanganin, karena kalau enggak pasti mengancam nyawa. Nah, kalau serangan jantung, itu dia jantungnya penyumbatan. Berarti kayak selang, ada sumbatan, berarti darahnya masih ada yang ngalir. Nah, itu waktunya lebih lama, tapi sama-sama bahaya. Nah, kalau si pink ini dipakai sembarangan, otomatis bisa timbul namanya hipoksia. Hipoksia itu adalah darahnya kekurangan oksigen, jadi tubuh kekurangan oksigen. Itu yang bisa berakibat fatal dan mengancam nyawa. Gitu. Itu masalah si whippingnya. Nah, kalau ditanya whipping itu kenapa kok diperbolehkan atau enggak? Nah, sebenarnya kan emang kegunaannya bukan buat sembarangan. Nah, kalau dipakai secara ilegal, otomatis ya tidak diperbolehkan, gitu kan. Nah, kalau ditanya ini masuk golongan apa gitu, narkoba kalau dari BNN ya, dari BPOM itu bukan termasuk narkoba sebenarnya. Nah, tapi masalahnya banyak orang menyalahgunakan dan ada pertanyaan kenapa kok bisa gampang didapetin di e-commerce saya gampang dapatnya katanya. Nah, kalau itu gini, kan mungkin nggak semuanya pemerintah nggak bisa memantau semuanya ya, dia nggak bisa mengecek semuanya satu-satu ya, karena e-commerce itu kan media sosial, mereka jual apa saja. Nah kita ngecek barang-barang yang ada BPOM pun bisa dijual di sana, terus kadang-kadang barang masuk dari mana kita nggak tahu, ada yang hand carry, ada yang just tip lah segala macam, mereka bawa sembarangan, bawa masuk sendiri. Nah, yang paling penting kan kita sebagai yang membeli atau yang menggunakan, ya kita mesti bijaksana. Satu, semua barang-barang yang ternyata tidak diperuntukkan, gunanya tidak diperuntukkan untuk hal-hal tersebut atau hal-hal yang mengganggu kesehatan, kan sekarang udah pada pinter lah, yang paling penting kan kesehatan. Tinggal cari, googling bisa, tanya ke BPOM bisa, konsultasi ke dokter bisa, bisa online, bisa apa, ditanya bahan ini, barang ini bener nggak, mengganggu kesehatan nggak, efek sampingnya apa. Nah, kita lebih bijaksana, lebih mawas diri kalau barang-barang seperti itu ya lebih baik nggak usah digunakan. Kok bisa dikatakan ilegal dan legal tadi dong. Yang ilegal kenapa bisa ada ilegalnya dan legalnya seperti apa sih? Ciri-cirinya mungkin seperti ini seperti apa? Jadi gini, maksudnya ilegal itu digunakan untuk peruntukan yang bukan semestinya. Tadi jelas medis kita pakai, buat dapur kita pakai. Nah, masalahnya kalau disalahgunakan jelas-jelas itu akan berbahaya. Sama kayak dulu misalnya lem ibon deh, zaman dulu. Lem ibon kan buat ngelem. Nah, sekarang dulu anak-anak muda bikin mabok sama dia buat disedot, disep ya. Nah, itu dia bilang fly, padahal nusuk ke hidung tuh tajam ya kan. Nah,
itu hal-hal tersebut kan disalahgunakan. Nah, kalau ditanya kenapa bisa begitu, karena ini sekarang dunia sosmed ini luar biasa. Jadi mereka itu bisa mencari dari berbagai, lihat video-video, lihat YouTube, lihat di luar segala. Nah, itu yang paling penting, kita mesti menyaring dong. Kalau misalnya yang emang hal-hal yang tidak baik ya jangan diikutin. Kan masa anak-anak kita sekarang, anak-anak muda sekarang pada FOMO, biar kelihatan keren, gaya-gayaan, biar cool ya kan. Terus ya mungkin juga karena berdasarkan penelitian itu hampir sekarang anak-anak muda itu mempunyai gangguan pada mental. Jadi ada namanya mental illness, karena kalau di Indonesia sendiri itu penelitian yang saya tahu, buku yang paling laku itu 80% untuk anak Gen Z itu adalah ya, masalah buku-buku tentang gangguan kejiwaan. Berarti jelas mereka membaca buku-buku tersebut kan. Nah, kalau kasus-kasus dan perkembangan sekarang kan, pergaulan segala itu, depresi ada, luar biasa tekanannya, otomatis kalau mereka nggak kuat-kuat iman akan gampang terpengaruh ke hal tersebut gitu. Jadi yang mestinya legal dipakai jadi ilegal. Sedangkan yang pakai ilegal belum, mereka nggak tahu kalau bahaya ternyata bisa mengancam sampai nyawa gitu. Sebenarnya penggunaan lifting di luar negeri digunakan nggak sih oleh kayak kita masyarakat yang ilegal, terus kok kita bisa ke ibaratnya bisa tahu gitu cara penggunaan lifting secara yang bukan semestinya. Justru yang saya tahu di beberapa negara pun untuk penggunaan whipping itu yang misalnya penggunaannya ilegal rekreasi itu justru di beberapa negara dilarang justru. Nah, kalau ditanya kenapa anak-anak kita bisa begitu, nah itu tadi saya bilang anak-anak kita itu tadi kadang-kadang FOMO, kadang-kadang ikut-ikutan, kadang-kadang terpengaruh. Terus habis itu kadang-kadang tekanan lingkungannya luar biasa. Jadi kadang-kadang pelariannya ke sana gitu kan. Kalau teman-temannya ikut-ikutan nyoba, oh ini enak lo fly, lo kalau nggak ikut nggak keren. Jadi pada pergaulan lah yang paling penting. Makanya tadi mesti disaring pergaulan, kemudian lihat informasi-informasi yang di sosmed, yang positif diambil, yang negatif enggak. Nah, masih penting juga peran orang tua, keluarga, terus habis itu orang-orang sekitar ya. Jadi bisa mengingatkan, dan teman itu bisa bisa saling mengingatkan juga kan, kalau misalnya ini nggak bagus ya dilarang gitu loh. Akhirnya ya kalau BPOM bersuara akhirnya menjadi perhatian khusus buat BPOM dan BPOM menggunakan BPOM untuk fokus menelitinya terkait lifting tersebut. Ini sudah sebenarnya setelah kejadian lambatnya karena kan ini sudah lama kemungkinan ini yang secara ilegal ya bukan. Jadi gini, kalau BPOM dibilang terlambat ya bukan terlambat ya. Jadi sebenarnya gini, ini produk kan jelas penggunaannya. Nah, mungkin kan kita nggak bisa BPOM itu nggak bisa ngecek satu-satu penggunaannya itu, setiap orang tuh menggunakan seperti apa. Kita tahu di sosmed nih banyak anak muda party, abis itu dia kadang-kadang mempromosikan si whipping ini. Nah, dari situ mestinya banyak, mestinya kalau kan ada namanya kontrol sosial ya. Jadi masyarakat tuh mestinya akan mencoba melaporkan atau bertanya kepada BPOM atau misalnya eh, apa namanya lembaga-lembaga terkait yang mempunyai apa mempunyai wewenang lah ya untuk meneliti atau misalnya melakukan tindakan. Nah, biasanya mestinya begitu ngelihat udah mulai banyak begitu, nah sekarang dilaporkan, jadi cepet-cepet bisa dicegah. Nah, masalahnya sekarang kadang-kadang kita bingung, ada yang melakukan itu tapi kadang-kadang buat bikin konten antara benar atau tidak kan kadang-kadang. Nah, tapi tetap itu sebenarnya ada clue, ada tanda-tanda gitu. Kalau kita ngebaca itu secara kita lihat statistik atau kita lihat kasat mata, kita baca gitu udah mulai anak-anak muda party terus kemudian pakai barang-barang yang oh ini kan nggak boleh nih, ilegal nih, mestinya udah buru-buru diambil tindakan. Nah, tapi kalau misalnya BPOM telat, bukan telat karena mereka mungkin nggak menyangka kalau anak-anak muda kita itu bisa melakukan menggunakan whipping itu secara ilegal. Mungkin mereka nggak nyangka seperti itunya gitu. Nah, tapi ya itu termasuk masih nggak bisa mereka bekerja sendiri, mesti kerjasama. Makanya ada kontrol sosial, kita membantu, saling bantu sama pemerintah. Gitu. Kalau masalah si beliau menggunakan whipping apa enggak, saya nggak tahu ya.
Karena kan yang saya tahu dari polisi itu tidak dilakukan otopsi, jadi kita sebenarnya nggak tahu penyebab kematiannya apa.